Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 hari ini akan berdiskusi tentang barisan divergen sejati. Next. Nah, yang pertama ini ada definisi 3.6.1. Misalkan xn suatu barisan bilangan real. Nah, di sini ada dua kondisi. Yang pertama, nah ketika kita katakan bahwa xn menuju positif tak hingga. Nah, dan ditulis limit xn sama dengan positif tak hingga. Jika untuk setiap bilangan real A anggota bilangan real terdapat bilangan asli KA sedemikian sehingga jika N lebih besar dari sama dengan KA, maka XN lebih besar dari A. Nah, jadi di sini setiap A anggota bilangan asli R terdapat bilangan asli KA. Nah, maka XN-nya lebih dari A. Nah, kemudian di kondisi yang kedua, kita katakan bahwa XN menuju minus tak hingga, kebalikannya dari tadi. Dan ditulis limit xn sama dengan minus tak hingga. Jika untuk setiap beta anggota bilangan real terdapat bilangan asli k beta sedemikian sehingga jika n lebih besar dari sama dengan k beta, maka xn kurang dari beta. Nah, di sini setiap B-nya itu anggota bilangan real, terdapat bilangan asli K B, maka XN-nya kurang dari B. Nah, maka kita katakan bahwa XN divergen sejati jika mempunyai limit XN sama dengan positif tak hingga dan limit XN sama dengan negatif tak hingga. Itu mau nanya boleh gak? Ya, boleh. Itu kan sama-sama N lebih besar. Waduh. Iya. Digedein lagi dong, Dit. Sabar, Rodi gimana? Sudah? Ya. Itu kan sama-sama jika N lebih besar. Kalau atas kan N lebih besar dari KA. Terus yang bawahnya N lebih besar dari KB. Maka X yang atas XN lebih besar dari A. Terus yang bawahnya XN-nya lebih besar dari B. Itu gimana tuh? Itu bahkan karena dia itu lawan dari tahingga itu minus tahingga kan? Iya bukan sih? Iya. Karena kan Gitu kalau kan? yang kondisi pertama tuh kan positif tak hingga. Berarti tuh ke positif ke atas gitu loh, naik terus. Jadi lebih besar dari. Nah, kalau misalkan yang negatif tak hingga itu kan ke bawah ya. Jadi XN-nya kurang dari. Mungkin ada yang bisa menambahkan. Iya, ngerti. Ya Udah. gitu. Biar itu kondisi 1 itu A apa alfa sih? Apa sama aja? Itu Iya, alfa. alfa. Yang mana, yang I atau yang alfanya? Ini ya? Iya itu. Ini Ya, alfa. itu alfa. Oh, Alfa anggota bilangan real. Iya. Oke. Next. Akan dilanjutkan oleh siapa selanjutnya? Dita ya. Ya, silahkan. Untuk yang selanjutnya itu bagian contoh 3.6.2. Contoh 3.6.2. Yang pertama itu limit N sama dengan positif tak hingga. Yang kedua, limit N kuadrat sama dengan positif tak hingga. Dan yang ketiga itu jika C lebih besar dari 1, maka lim C pangkat N sama dengan positif tak hingga. Untuk pembuktian yang pertama itu kita ambil atau misalkan diberikan alfa itu elemen dari bilangan real, maka menurut sifat Archimedes terdapat K alfa anggota bilangan asli, sedemikian sehingga K alfa itu lebih besar dari alfa. Jadi, jika N lebih besar sama dengan K alfa, maka Xn sama dengan N lebih besar
sama dengan K alfa lebih besar dari alfa. Ini berarti limit N sama dengan positif tak hingga, berarti terbukti. Untuk ini, barisan ini itu bisa ditulis sebagai X N sama dengan N. Untuk yang kedua ini, limit N kuadrat sama dengan positif tak hingga. Artinya, jika K alfa adalah bilangan asli, sehingga K alfa lebih besar dari alfa, dan jika N lebih besar sama dengan K alfa, maka didapat N kuadrat lebih besar sama dengan N lebih besar dari alfa. Dan yang ketiga itu, jika C lebih besar dari 1, maka lim C pangkat N sama dengan positif tak hingga. Kita analisa terlebih dahulu. Kan ini karena C-nya lebih besar dari 1, maka kita dapat tulis menjadi C sama dengan 1 plus B, di mana B-nya itu positif. Yaitu B lebih besar dari 0. Kemudian ketika C-nya kita pangkatkan dengan N, maka 1 plus B-nya juga pasti kita pangkatkan dengan N ya. Jadi dapat C pangkat N sama dengan 1 plus B pangkat N. Lebih besar sama dengan 1 plus NB. Nah ini didapat dari mana? Didapat dari menurut ketaksamaan Bernoulli. Maka dari sini kita dapat bahwa 1 plus NB itu lebih besar sama dengan NB dan lebih besar sama dengan KA. Dan lebih besar sama dengan KB, di mana KB ini lebih besar dari alfa. Kemudian didapat bahwa K-nya itu lebih besar dari alfa plus per B. Kemudian kita di sini dapat menuliskan buktinya. Berarti bukti, misalkan C sama dengan 1 plus B dan B-nya itu positif atau lebih dari 0. Kita ambil alfanya itu elemen bilangan real, dan kita pilih ke alfanya sama dengan alfa per beta. Sehingga jika N lebih besar sama dengan K alfa, maka Cn sama dengan 1 plus B pangkat N. Dan lebih besar dari 1 plus NB, lebih besar dari 1 plus Ka kali B. Kemudian lebih besar dari 1 plus alfa per beta kali beta. Ini dari substitusi yang kita sebelumnya kita pilih ke alfanya itu alfa per beta. Alfa per B. Kemudian lebih besar dari 1 plus alfa per B kali B sama dengan ini kita coret ya menggunakan sifat inverse terhadap perkalian, maka didapat B kali 1 per B itu sama dengan 1. Jadi 1 plus alfa kali 1 itu hasilnya 1 plus alfa. Berarti lebih dari 1 plus alfa sama dengan 1 plus alfa lebih dari alfa. Ini membuktikan bahwa lim C pangkat N itu sama dengan positif tak hingga, di mana C-nya itu lebih besar dari 1. Jadi begitu untuk bagian 3.6.2. Ada yang ingin ditanyakan? Itu yang dari CN sampai sama dengan nyambung apa gimana? Yang dari bentar. Dari sini. Enggak, yang bawah tuh, yang di bawahnya pilih KA. Ini sebenarnya nyambung, cuman karena keterbatasan ruang jadi ke bawah gitu. Sebenarnya. Oh iya. Udah lihat. Mau tanya, Ya. yang analisa itu kan yang C pangkat N sama dengan yang lebih besar dari sama dengan NB, bawahnya lebih besar dari sama dengan KB, lebih besar dari A. Nah itu gimana caranya? Apa dari definisi tadi? Kalau dari yang pertama itu kan dari ketaksamaan Bernoulli. Terus didapat lebih besar sama dengan NB. Nah, karena di sini kan kita
eh, pengennya apa? Jadi K gitu kan. Jadi si N-nya itu kita ganti jadi K. Ini Oh, kurang ini nih, bentar. Ini NB di mana N-nya itu sama dengan K. Seharusnya gitu. hmm. Maaf, lebih besar sama dengan K. Gitu. Jadi ini kita substitusi aja, maka didapat lebih besar sama dengan NB KB. itu lebih besar sama dengan KB, dan KB-nya itu lebih besar dari alfa. Dan kemudian dari sini kita kita bagi kedua ruasnya, dibagi dibagi B ya. Jadi ini kan dibagi B jadi hasilnya K. Iya. Kemudian ini dibagi B jadi hasilnya A. A per Jadi B. iya, jadi K-nya itu lebih besar dari alfa per B gitu. Oke, makasih. Ya, jadi ini dilanjut aja. Cukup sih, Dit. Oke, lanjut ya. Lanjut, lanjut. Selanjutnya dilanjut dengan siapa ya? Teorema 3.6.3. Iya, dilanjut ya. Nih, selanjutnya itu ada teorema 3.6.3. Sebelumnya suaranya jelas nggak? Jelas. Nah, Jelas. teoremanya itu suatu barisan bilangan real monoton adalah divergen murni jika dan hanya jika barisan tersebut tidak terbatas. Nah, kondisi yang pertama itu jika xn barisan naik tak terbatas, maka limit xn sama dengan positif tak hingga. Terus yang kondisi keduanya, jika xn ini barisan turun tak terbatas, maka limit xn sama dengan negatif tak hingga. Nah, untuk bukti bagian A-nya, misalkan xn adalah barisan naik. Nah, diketahui bahwa jika xn ini terbatas, maka xn konvergen. Nah, ini tuh dari teorema 3.22 yang jika xn terbatas maka xn konvergen. Terus, jika xn-nya tidak terbatas, maka untuk sembarang alfa anggota real terdapat n alfa anggota bilangan asli. Nah, sedemikian sehingga alfa kurang dari xn alfa. Nah, karena xn-nya ini barisan naik, maka alfa kurang dari xn untuk semua n lebih besar sama dengan n alfa. Nah, karena alfanya ini sembarang, maka limit xn sama dengan positif tak hingga. Terbukti. Mau dilanjut dulu ya, udah lanjut. Nah, bukti bagian B-nya sebenarnya pembuktiannya mirip sama kayak bagian A gitu. Nah, misalkan xn adalah barisan turun. Jika xn-nya ini tak terbatas, maka untuk sembarang beta anggota real terdapat n beta anggota bilangan asli, sedemikian sehingga beta lebih besar dari xn beta. Karena xn-nya ini turun, maka beta lebih besar dari xn untuk semua n lebih besar sama dengan n beta. Karena beta adalah sembarang, maka limit xn sama dengan negatif tak hingga. Gitu teman-teman pembuktiannya. Ada yang mau Tapi mau nanya, ditanyakan? Ya. kalau ini kan jika xn-nya tidak terbatas, maka untuk sembarang bilangan A anggota bilangan real terdapat n alfa anggota bilangan asli, sedemikian sehingga A kurang dari xn alfa ya. Nah, ini tuh dapat dari mana ya? Terus sama yang ini, kalau ini kan bedanya lebih besar ya. Jadi ngerti nggak Opi pertanyaannya? Iya, lanjut. Coba diedit pelan-pelan.
Jadi untuk yang pertama ini kan yang bukti bagian A, kenapa ini jadi sedemikian sehingga alfanya itu kurang dari xn alfa. Terus kalau yang ini bukti bagian B, si betanya itu lebih besar dari xn beta. Itu sama aja nggak sih yang kayak yang sebelumnya itu yang dijelasin kalau dia naik itu kayak dibalik, jadi kayak XNA lebih besar dari A. Iya nggak sih? Terus kalau si turun juga kalau dibalik gitu XNB lebih besar dari B. Itu kayak cuma dibalik doang nggak sih? A itu kan terusnya A lebih kecil daripada XNA. Kalau misalkan tadi yang definisi apa teorema tadi gitu loh, apa contoh gitu? Kalau si Iya, naik tadi itu XN lebih besar dari A. Yang definisi. ya cuma kebalikan doang kan ya? Atau gimana dah? Coba ya di ini. Emang tadi nanyanya gimana? Ini loh. Kalau yang bukti bagian A kan misalkan xn-nya barisan naik. Nah ini kenapa jadi sedemikian sehingga A kurang dari xn alfa. Terus yang B, xn-nya kan barisan turun. Jadi ini betanya itu lebih besar dari xn beta gitu. Coba deh slide selanjutnya deh Itu yang mah tadi kayak gini dijelasin. nggak sih, Dit? Kayak Ih, gini yang nggak mana? sih, Dit? Yang mana? Nih, iya yang naik yang turun. Kayak misalkan kayak B-nya tuh berapa gitu, terus masuk ke ini limit ya. Ke B-nya masuk ke XN itu. Nah, mau seberapapun B-nya, nanti B-nya itu pasti lebih besar dari XN-nya itu. Kayak pembuktian di situnya doang gak sih? Bentar deh. Dita tuh nanya yang tadi kalau misalkan si ini kan yang tak terbatas, maka untuk sembarangan itu dari mana gitu kan? Dita, Ya. Ditanya dijawab mabuk. Ih, nanyanya ini doang kok. Ini kan si xn-nya barisan turun. Kenapa dia jadi si betanya lebih besar dari xn beta? Atau gini bukan sih? Jadi karena si xn barisan turun berarti jadi si xn ini gimana ya? Selalu kurang dari gimana ya? Bingung sumpah. Jadi kayak bingung. Iya kan, Dit, yang lu tanyain kenapa si B-nya itu lebih besar daripada XNB kan? Padahal Iya. kan kalau dibalik sama aja kan, kalau nilai si XNB itu ternyata lebih kecil dari si beta. Coba di ituan yang tadi tuh yang sebelumnya itu loh, yang ngejelasin tentang naik sama turun tadi tuh. Oh, bagian si Firly, iya. Bebek lewat. Nah, ini kalau misalkan yang si bagian kondisi A, kan itu kan maka XN lebih dari besar A. Sama aja nggak sih kalau si A itu lebih kecil daripada XN? jadi kebalikan yang ini ya. Iya, kayak dibalik doang gitu bahasanya. Terus kalau di kondisi 2 juga sama kan, tadi kan kenapa si B-nya itu lebih kecil daripada XNB. Ini kan diketahui nih, maksudnya maka XN lebih kecil dari B. Kalau dibalik Iya. sama aja kan, B lebih kecil daripada XN. Iya, Dit. Kan kalau yang ini mau diketahui XN-nya plus tahingga, terus yang keduanya diketahuinya XN-nya. Nah, kalau yang tadi kan yang XN-nya itu nggak diketahui, kayak dibalik gitu. Jadi Iya nggak gini sih? nih. Coba gue balik ke yang teorema. Jadi nih, apa namanya? Kan pertama dimisalin dulu nih, dia naik. Terus kan kita tahu kan yang dari teorema 3.22 kalau misalkan terbatas maka konvergen. Nah,
kalau misalnya dilihat dari definisi yang barisan gitu ya. Nah, kalau misalkan entar dulu, entar. 2333. Gimana, Pi? Nah, kan apa yang tadi tuh kalau misalnya naik ya. Kan di situ kalau misalnya naik si Opi suaranya kecil banget. Allah, udah ada belum? Dah. Jelas banget. Nah, kan apa namanya? Tadi tuh kalau misalkan jika XN tak terbatas, maka untuk sembarang alfa anggota real pasti terdapat N alfa anggota N sedemikian sehingga si alfanya ini kurang dari XN alfa. Nah, itu tuh kayak yang dari sini enggak sih yang coba deh yang kondisi 2. Naik jika si Yang mana? XN-nya yang kondisi 2. Hah? Yang kedua kondisi 2. Barisan X. Ih, Mas yang tadi atas. Yang definisi 2.1.1 bagian 2. Ini. Iya. Dikatakan naik kan jika si XN-nya ini kurang dari XN plus 1. Ih, iya enggak sih? Tapi kan ini XN sama XN plus 1.
yang di konteks yang kita diskusiin bingung. Hmm, coba ke ini lagi, ke PPT lagi. Udah ada belum ya? Udah Dit, udah nongol. Udah. Tapi kalau ngambilnya dari konsep yang tadi bisa sih. Coba mau lihat bukti bagian B. Dapat Coba nih pencerahan ya nggak, Dit? kalau misalnya dibayangin. Coba bukti bagian yang A deh. Ini kan jika XN tidak terbatas. Ini kan naik kan. XN-nya tuh nggak terbatas, yang benar-benar sampai atas banget. Nah, maka untuk sembarang A, terdapat NA anggota bilangan asli. Sedemikian sehingga A-nya kurang dari XN. Kebayang nggak sampai situ? Nah, jadi kan XN-nya tidak terbatas. Nah, terus maka untuk sembarang alfa, itu si alfanya itu bakalan kurang dari XN. Itu kalau naik. Nah, terus kalau misalkan yang bukti bagian B. Nah, ini kan jika barisan turun, XN-nya tak terbatas, berarti benar-benar paling bawah banget kan. Maka untuk sembarang beta, terdapat N beta anggota bilangan asli. Sedemikian sehingga B-nya tuh bakal lebih besar gitu loh. Sembarang betanya tuh. Paham nggak? Ada paham nggak? Oh iya Oh iya, benar paham, benar. paham. Ya gitu, mungkin kalau dibayangin kayak gitu. Oh iya. Oke, makasih Firly. Dilanjut aja kali ya. Boleh dilanjut untuk Iya, baby, silakan. teorema. Iya gitu, makasih Dit. Selanjutnya teorema 3.6.4. Nah, kan kalau misalkan nih XN dan YN itu adalah dua barisan bilangan real. Nah, maka si XN itu kurang dari sama dengan YN untuk setiap N anggota bilangan asli. Nah, kalau misalkan jika limit XN itu tak terbatas, maka limit YN itu juga tak terbatas. Nah, kalau misalkan jika limitasi YN apa nih bacanya? Minus tak terbatas. Oh, terbatas. Berarti maka si XN-nya juga terbatas. Nah, misalkan nih, XN itu tak terbatas. Tak terhingga. Tak terbatas, tak hingga, salah baca, sorry. Nah, berarti diberikan alfa anggota bilangan real terdapat KA, kan ikutan bacanya KA, K alfa anggota bilangan asli sehingga sedemikian sehingga
Jika n-nya itu lebih besar dari sama dengan K alfa, maka si xn-nya juga lebih besar dari alfa. Karena xn kurang dari sama dengan yn untuk setiap n anggota bilangan asli, maka si yn-nya itu lebih besar sama dengan xn, terus dia juga lebih besar daripada alfa. Nah, ini membuktikan kalau yn itu lebih besar, kalau yn itu tak terhingga. Nah, terus misalkan kalau si yn-nya itu terhingga, apa ya baca? Terhingga. Diberikan beta anggota bilangan real, terdapat k beta anggota bilangan asli. Nah, demikian sehingga jika n lebih besar dari sama dengan k beta, maka yn lebih kecil dari beta. Maka xn lebih kecil sama dengan yn untuk setiap n anggota bilangan asli. Maka xn lebih besar sama dengan yn lebih besar dari beta. Ini membuktikan bahwa si xn itu sama dengan terhingga. Gimana teman-teman? Apa lanjut aja? Bentar, Bibi. Lanjut. Ini Beb mau nanya. Jadi Ini kenapa jadi maka YN lebih besar sama dengan KN lebih dari alfa? Itu aja sih. Ini enggak sih, kan nih Kan xn-nya lebih besar dari alfa ya, terus si xn ini kurang dari yn, maka si xn itu pasti kan lebih kecil dari yn, terus si xn juga lebih besar dari alfa, dari ini yang atasnya gitu loh. Jadi kayak sifat apa ya, yang transitif, bukan yang digabung. ya benar. Oh iya, ya Opi, paham. itu Dit, makasih Opi. Dari soalnya juga gitu dia. Iya. Makasih. Gimana nih, lanjut aja ya? Ya lanjut aja. Oke. Baik, untuk selanjutnya Akbar ya. Bentar. Kok yang kayaknya ini yang belum diganti deh. Iya, belum. Bentar. Kira bagian lu bahasa Inggris Bar. Akbar boleh dilanjut. Iya. Selanjutnya teorema 3.6.5. Jadi misalkan xn dan yn itu adalah barisan bilangan real positif, dan untuk suatu L bilangan real dan L-nya itu lebih besar dari 0, berlaku limit xn per yn sama dengan L.
maka limit xn sama dengan positif tak hingga jika dan hanya jika limit yn-nya juga sama dengan positif tak hingga. Langsung ke pembuktiannya. Jadi berdasarkan definisi kekonvergenan, jika epsilon 0 itu sama dengan setengah L, maka terdapatkah bilangan asli sedemikian sehingga jika N lebih besar sama dengan K, maka mutlak Xn per Yn dikurang L kurang dari setengah L. Nah, jadi berdasarkan sifat nilai mutlak itu, maka Xn per Yn itu lebih dari min setengah L. Xn per Yn dikurang L itu lebih dari min setengah L dan kurang dari setengah L. Selanjutnya, jadi karena itu kan masih min setengah, yang di Xn per Yn-nya ada min L-nya, jadi sama-sama ditambah L. Jadinya setengah L, jadi Xn setengah L kurang dari Xn per Yn kurang dari 3/2 L. Nah, jadi kan di situ juga masih Xn per Yn, jadi sama-sama dikali Yn, jadinya setengah L Yn kurang dari Xn kurang dari 3/2 L Yn. Jadi jika limit Xn-nya sama dengan positif tak hingga, maka limit 3/2 L Yn-nya juga positif tak hingga berdasarkan teorema 3.64. Nah, jadi akibatnya juga Yn-nya itu sama dengan positif tak hingga. Selanjutnya, jika limit Yn-nya sama dengan positif tak hingga, maka limit setengah L Yn sama dengan positif tak hingga. Nah, jadi berdasarkan teorema 3.6.4 juga akibatnya limit Xn sama dengan positif tak hingga. Ada pertanyaan nggak? Mau tanya yang Boleh. epsilon 0 sama dengan setengah L itu maksudnya bisa dapet begitu tuh kayak mana? Hah, gimana tuh? Nggak kedengeran? Tahu tuh TV. Ini Bilang, apa namanya, kalau misal yang epsilon 0 yang sama dengan setengah L itu tuh dari mana gitu maksudnya? Bisa jika ngambilnya epsilon 0 yang sama dengan setengah L. Ih, paham nggak? Nggak paham ya? paham. Coba pelan-pelan biar Akbarnya paham. Pelan-pelan. Nih kan itu buktinya jika epsilon 0 yang sama dengan setengah L ya. Nah, ngambil epsilon 0 yang sama dengan setengah L itu dari mana gitu loh. Kayak kenapa? Apa karena ini kali ya berdasarkan definisi kokonvergenan kali ya? Masih ada nggak sih yang kekonvergenan biar bisa dicek yang definisinya?
Coba deh ada yang ngasih ini nggak yang definisi kekonvergenan? Yang Masih ini nyimpen. bukan yang katanya Nia dibacain barisan Share. X sama dengan XN disebut konvergen ke X, yang itu bukan? Iya. Jika untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, terdapat K anggota bilangan asli sedemikian sehingga jika N-nya lebih besar sama dengan K, maka mutlak Xn min X itu kurang dari epsilon. Oh ini mah kayak epsilonnya kayak ini aja nggak sih, kayak ngacak atau kalau epsilonnya 1 ya kan Xn per Yn min L, terus kalau di plus L ya habis 0 atau gimana tuh? Kayak ambil random gitu nggak sih setengah ya, L? epsilon tuh sebenarnya bisa diambil bebas gitu. Jadi mungkin kalau ini diambil setengah L biar ini kali ya. Biar apa namanya? Mempermudah penjelasan. Sebenarnya epsilon bebas sih mau ngambil berapa aja. Oh, oke. Makasih. Sama-sama. Gimana, ada yang ditanyakan lagi? Cukupkah? Ya sudah Cukup dicukupkan saja. sepertinya. Next. Oke, sudah. Sampai 3.6.5 ya. Udah selesai ya. Udah. Iya, udah. Siapa tadi yang buka? Kopi, silakan ditutup. Mau kopi apa baby? Oh iya, baby ya. Yang buka lah, yang buka yang nutup. Baby. Silakan baby. Mungkin dicukupkan saja diskusinya malam hari ini ya. Kalau misalkan ada yang nggak paham mungkin bisa ditanya lagi lewat via chat atau gimana. Ada lagi tadi diskusi di luar roommate ini. Ya udah. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman. Ya. Kopi Jangan lupa recordnya. Recordnya di